Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan tentang pengukuran produktivitas dengan metode Objective Matrix atau biasa yang disebut OMAX. Sebelumnya saya Febrian Akbar Primada dengan NPI 14.122.00092. Di sini saya mengerjakan untuk memenuhi EAS analisis produktivitas kelas T. Untuk yang pertama yaitu studi kasus. PT Sinar Baja Teknik merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif, khususnya pembuatan disc brake dan housing. Perusahaan mengalami ketidakseimbangan produktivitas antar bagian produksi dan mengalami kendala dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk menggunakan metode Objective Matrix atau OMAX untuk mengukur dan mengevaluasi produktivitas setiap departemen secara objektif dan terintegrasi. Selanjutnya ada metode OMAX, yaitu sebuah alat manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan secara kuantitatif berdasarkan indikator tertentu yang dirancang secara sistematis. Dalam konteks analisis produktivitas, OMAX berperan penting dalam mengevaluasi kinerja berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan waktu kerja. Untuk menggabungkan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan manajemen by objektif dan metode kuantifikasi skor melalui matriks evaluatif, di mana masing-masing indikator diberi skor pencapaian dan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nilai dari semua indikator kemudian dihitung untuk menghasilkan nilai total produktivitas yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan performa. Yang pertama ada menentukan kriteria pengukuran dan data-data. 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi yaitu yang pertama ada kriteria 1 bahan baku, kriteria 2 tenaga kerja, kriteria 3 mesin, dan kriteria 4 energi. Berikut adalah tabel saya, yaitu periode 18. Kenapa saya mengambil periode 18? Karena saya absen genap, yaitu absen 12. Dari bulan Agustus 2022 sampai Januari 2024. Dengan kriteria 1, 2, 3, dan 4, itu di sini ada hasil yang berbeda-beda, dan di sini ada output yang berbeda-beda juga. Selanjutnya ada perhitungan rasio performance tiap kriteria pengukuran. Untuk caranya yaitu rasio performance sama dengan output dibagi input. Tabel berikut yaitu dari Agustus 2022 sampai Januari 2024 dengan total yang berbeda-beda. Kriteria 1 dengan total 112,58, kriteria 2 5.816,50, kriteria 3 6.613,54, dan yang terakhir kriteria 4 7.045,00. Untuk rata-ratanya yaitu yang kriteria pertama 6,25, kriteria kedua 323,14, kriteria 3 367,42, yang terakhir kriteria 4 391,39. Selanjutnya ada perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata sendiri yaitu ada keterangannya. Yang pertama, rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan, jumlah data atau periode, dan rasio tiap kriteria atau nilai performance tiap kriteria output maupun input. Berikut adalah tabel perhitungan rata-rata dan standar deviasi saya dengan total yang berbeda-beda, rata-rata yang berbeda-beda juga, dan ada standar deviasi untuk kriteria 1 2,13, kriteria 2 79,36, kriteria 3 35,01, dan yang terakhir kriteria 4 52,90. Dan untuk yang di bawah ada nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kriterianya.
Ada juga perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah yaitu BKB. Untuk yang pertama ada degree of accuracy, rumusnya yaitu standar deviasi dibagi rata-rata. Yang kedua ada confidence level atau tingkat keyakinan. K merupakan konstanta. K1 confidence level terletak pada 0 kurang lebih sama dengan CL kurang lebih sama dengan 0,68. Kedua, confidence level terletak pada 0,68 kurang CL kurang lebih 0,95. Dan yang ketiga, confidence level terletak pada 0,95 kurang CL kurang lebih kurang itu sama dengan 0,99. Dan yang nomor tiga ada batas kontrol atas BKA rata-rata ditambah kontrol standar deviasi. Yang ketiga ada batas kontrol bawah dengan rata-rata sama dengan kayak BKA. Dan yang di bawah ada perhitungan BKA dan BKB untuk setiap kriterianya. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Menentukan target sasaran akhir, yaitu skor 10, nilai dari skor 10, batas kontrol atas, yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Menentukan sasaran jangka pendek, nilai pada skor 3 nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Atau nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Menentukan nilai produktivitas terendah dengan skor 0. Batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Di bawah ada tabel target sasaran akhir, sasaran jangka pendek, dan nilai produktivitas terendah dengan skor yang berbeda. Menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Untuk interval 0 sampai 3, skor 3 dikurangi skor 0, 3 dikurangi 0, atau PKA dikurangi PKB dibagi 3. Untuk interval 3 sampai 10, yaitu PKA dikurangi PKB dibagi 7. Di sini ada nilai produktivitas realistisnya. Menentukan nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antara kriteria. Yang di atas ada skala prioritas kriteria. Selanjutnya ada menentukan nilai bobot kriteria tahap 1. Seperti Bu Erni saat menjelaskan sudah sesuai. Dan yang kedua ada menentukan tahap nilai bobot kriteria tahap 2 dalam bentuk desimal dan menentukan jumlah setiap kriteria. Yang terakhir ada menentukan nilai bobot kriteria untuk tahap 3. Selanjutnya ada menentukan skor dari skala. Yang pertama, skor level menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Yang kedua, bobot atau weight. Besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Yang terakhir ada nilai atau skor dikali bobot. Berikut adalah nilai PKA, rata-rata, PKB, bobot, dan interval. Interval 0 sampai 3 dan interval 3 sampai 10 dengan nilai yang berbeda-beda. Dan di sini ada penentuan skor dari skala yang seperti saya jelaskan tadi di awal, 18 total periodenya. Yang pertama ada Agustus 2022,
berikut dengan total value 5,54. Selanjutnya ada di bulan September 2022 dengan total value 3,39. Ada bulan Oktober 2022 dengan total value 4,10. Bulan November 2022 6,16 dengan total value-nya. Bulan Desember 2022 total value 6,2. Januari 2023 6,65 total value. Bulan Februari 2023 5,42 total value. Bulan Maret 2023 total value-nya 5,44. Bulan April 2023 total value 7,65. Bulan Mei 2023 total value-nya 7,77. Bulan Juni di 2023 total value-nya 7,86. Bulan Juli total value-nya 6,88. Bulan Agustus total value 5,60. Bulan September 5,52. Bulan Oktober total value 6,77. Bulan November total value 5,15. Bulan Desember 5,37 total value. Dan yang terakhir ada bulan Januari 2024 total value-nya 5,56. Ada menentukan pencapaian kinerja, menentukan pencapaian kerja. Ada di September 2022 pencapaian kerja 3,39. Bulan Oktober 4,10 untuk di 2022. Ini ada indikator informasi performansi periode sebelumnya dan di Oktober 2022 untuk performansi saat ini. Selanjutnya ada Maret 2023 dengan pencapaian kerja 5,44 untuk performansi periode sebelumnya. April 2023 dengan pencapaian kerja 7,65 untuk performansi saat ini. Dan yang terakhir ada September 2023 dengan pencapaian kerja 5,52 performansi periode sebelumnya. Oktober 2023 6,77 untuk indikator performansi saat ini. Berikut di bawah adalah grafik pencapaian kerja. Terjadi penurunan kinerja tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu bulan Februari sampai Maret 2024, misalnya 2023, April sampai Mei 2023, Juni Juli 2023, Agustus September 2023, Desember 2023 sampai Januari 2024. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Ini menentukan indeks produktivitas untuk total secara keseluruhan. Berdasarkan data indikator performansi dari bulan September 2022 hingga Januari 2024, terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan performansi dari waktu ke waktu. Namun, dengan tingkat peningkatan indikator performansi yang semakin menurun, peningkatan performa tertinggi tercatat pada November 2022 dengan IP sebesar 0,51 yang mencerminkan pertumbuhan signifikan dibanding bulan sebelumnya. Setelah itu, meskipun nilai performansi masih meningkat, nilai IP terus menurun, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan kinerja mulai melambat pada Januari 2024. IP tercatat hanya 0,08 yang mengindikasikan adanya kecenderungan stagnasi dan perlambatan pertumbuhan performansi. Untuk nilai-nilainya ada di tabel di atas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.